Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa rabbus samawati wal ardin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa huwa sayyidul anbiya'i wal mursalin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita masih berputar pada dosa besar yang ke-49 tentang niyahah. Setelah pada pertemuan yang terdahulu kita membahas apa yang dituturkan oleh Al-Imam Al-Zahabi, bahwa yang dimaksud an-niyahah atau pengertiannya adalah raf'us sauti bin nadbi wan raf'us sauti bin nadbi, yakni mengangkat suara dengan nadab. Nadab ini ta'didun naihah bi sautiha mahasinal mayyit. Orang yang niyahah tadi menghitung-hitung kebaikan dengan suara yang keras yang dimiliki oleh mayit, sambil meratap, sambil menangis, sambil bersedih, mengangkat suaranya, menghitung-hitung kebaikan sang mayit. Ya, seperti yang pernah saya contohkan, dia berteriak dengan mengatakan, siapa lagi nanti yang akan memberikan nafkah kepada kami? Engkau adalah orang yang telah berjuang untuk kami, dan seterusnya. Dihitung-hitung kebaikannya. Kepada siapa lagi kami bergantung? Nah, ini sudah membawa kepada kesyirikan. Jadi dihitung-hitung kebaikan mayit dengan suara yang keras, sambil bersedih hati. Ya, sambil bersedih, hatinya guncang. Nah, ini niyahah. Ada yang mengatakan, dan ini sama saja sebenarnya, pengertiannya adalah al-buka'u alaih ma'a dzikri mahasinih.
al-buka'u 'alaih ma'a dzikri mahasinih, menangisi atasnya, yakni menangisi mayit atasnya, bersamaan dengan itu menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Fa hadhihi an-niyahah. Demikian juga Imam Az-Zahabi menyebutkan perkataan ulama, ya, hukumnya diharamkan. Hukumnya diharamkan. Yuhramu raf'us shawt bi ifrati bil buka. Diharamkan mengangkat suara bi ifrat. Ifrat ini dengan berlebihan. Yang diiringi dengan menangis, diiringi dengan menangis kesedihan. Ammal buka'u 'alal mayyit min ghairi nadbin wala niyahatin falaysa biharam. Adapun menangis terhadap mayit tanpa menyesali, tanpa menyebutkan kebaikan-kebaikan, tanpa apa yang dilakukan seperti niyahah, maka itu bukan niyahah. Yani mungkin menangis saja, menangis karena sedih, kemudian menutup matanya atau menutup wajahnya karena mungkin tidak ingin dilihat oleh manusia, sedih, ditinggal tanpa menyebutkan kebaikan, tanpa mengangkat suara, maka ini bukan niyahah. Ya, maka yang seperti ini juga tidak diharamkan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya terhadap anaknya. Dan hadisnya juga sudah disebutkan. Dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi, ammal ahaditsu as-sahihatu anna al-mayyita yu'adzab bi buka'i ahlihi alaihi falaysat ala zahiriha wa itlaquha bal hiya muawwalah. Kata beliau, adapun hadis-hadis yang sahih bahwasanya sang mayit itu akan diazab dengan nangisnya keluarganya, maka ini tidak dipahami secara zahirnya, akan tapi harus ada penjelasan, dibawa kepada penjelasan, ya, wahiyya muawwalah, ada penjelasan, ada pengertian, ya, ya seperti tadi tentang orang yang menangis niyahah itu menyebabkan sang mayit disiksa. Adapun menangis biasa karena memang kesedihan, fitrahnya manusia sedih bila ditinggal, bila tertimpa musibah. Dan nangisnya bukan nangis niyahah tapi nangis sedih saja, maka ini tidak membuat sang mayit disiksa di alam kubur. Jadi fihi tafsil, di dalamnya ada penjelasan. Jadi bukan dilarang secara mutlak. Laisa ala itlaqiha, kata Az-Zahabi. Tidak secara mutlak. Menangis boleh asalkan tidak niyahah. Yang menangis niyahah itu yang menyebabkan sang mayit itu disiksa. Ya, mayit, apalagi yang niyahah ini adalah keluarganya. Belum lagi diwasiatkan, dipesankan kepada keluarganya, nanti kalau saya meninggal nangisilah saya. Ya, nangisilah saya. Terserah pokoknya, nangisilah saya sesedih mungkin. Merataplah. Nah, ini dosa yang seperti ini, dan si mayit ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini atau dalam kitab ini, Al-Imam Az-Zahabi mengatakan faslun, ada pasal di sana. Ada pasal penjelasan tentang niyahah di sini. Al-Imam Az-Zahabi berkata, wa innama kana lin-naihati hadzal 'adzab wa la'natu li'annaha
ta'muru bil jaz'i wa tanha 'anil sabri. Ini penjelasan dari Al-Imam Adz-Dzahabi. Hanya saja adalah bagi an-naihah, orang-orang atau orang yang berniyahah, hadzal 'adzab wa la'nah, inilah azab dan laknat. Artinya azab dan laknat ini akan menimpa dirinya atau akan menimpa mayit, akan menimpa kepada mayit. Li'annaha, karena ta'muru bil jaz'i wa tanha 'anis sabri, membawa kepada kecemasan dan ketakutan, kekhawatiran, serta mencegah dari sabar. Artinya orang yang niyaha itu tidak sabar, dia terhalangi kesabarannya disebabkan karena niyahah. Padahal ketika menghadapi musibah diperintahkan untuk sabar. Wallahu wa rasuluhu qad amara bis sabri wal ihtisabi wa nahyan 'anil jaz'i was sukhti. Sedangkan Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk sabar, wal ihtisab, mencari ganjaran, sabar dan mencari ganjaran dari Allah Azza wa Jal, wa nahyan 'anil jaz'i was sukhti, dan melarang untuk takut atau cemas serta marah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena ada manusia ketika tertimpa musibah dia marah, tidak senang dengan musibah itu, marah dengan takdir Allah, marah dengan Allahnya, bahkan terkadang demikian. Ya, dia marah terhadap musibah. Nah, ini dosa. Tidak boleh kita marah terhadap musibah. Ya, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, memintalah pertolongan dengan sabar dan salat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Qala Atha ibn Abbas, berkata Atha ini Atha ibn Rabah, seorang tabi'in yang tinggal di Makkah, yang mengambil hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Atha dari Abdullah bin Abbas berkata, yaqulu inni ma'akum ansurukum wa la akhdhulukum. Artinya makna innallaha ma'as sabirin, ay inni ma'akum, kata Allah, aku bersama kalian, ansurukum wala akhdhulukum, aku akan menolong kalian dan aku tidak menghinakan kalian. Dalam hal ini bukan berarti Allah menampakkan dirinya lalu menolong kita, tidak, bukan demikian. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menolong hamba-hambanya dengan caranya sendiri, ya, melalui dari makhluk-makhluknya. Terkadang entah ada orang yang berbaik hati untuk menolongnya, atau mungkin ada sebab-sebab yang lain yang ia bisa terselamatkan dari musibah. Bahkan benda-benda mati terkadang juga bisa menolongnya kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Umpama kita terbawa arus sungai, tidak ada yang menolong kecuali Allah pada waktu itu. Dan di dalam terbawanya arus, kita mendapati ada ranting atau dahan atau kayu, dahan pohon yang kita bisa bersandar dengannya. Akhirnya selamat jiwa kita dari arus air tersebut. Untuk menunjukkan bahwa ini Allah menolong melalui caranya sendiri, sesuai dengan apa yang diinginkan atau dikehendaki oleh Allah. Dengan catatan sabar dalam menghadapi
musibah. Karena innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ma'iyah Allah subhanahu wa ta'ala ini bukan ma'iyah dzatiyah, bukan sebagaimana yang dipahami oleh orang sufi. Bukan ma'iyah dzatiyah, maksudnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas ini, ma'akum ansurukum, aku akan menolong kalian dan aku tidak menghinakan kalian. Jadi sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah menolong orang-orang yang sabar, maksudnya dengan cara Allah dan dengan kehendak Allah, bukan dengan cara manusia terkadang. Meskipun terkadang datangnya dari tangan manusia pertolongan Allah itu. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman di sini. Al-Imam Az-Zahabi ingin menafsirkan surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah ayat 156. Ini tafsir Al-Imam Az-Zahabi, tafsir Al-Imam Az-Zahabi. Jadi memang Al-Imam Az-Zahabi ini, kalau kita katakan Al-Allamah, dan ya bahasa kita tuh imam multi talent, ya, terhadap hadis beliau pakar, imam, al-hafidh. Terhadap Al-Quran beliau hafidh dan menjadi mufassir. Terhadap ilmu akhlak atau ilmu-ilmu tazkiyatun nafs, beliau ahlinya. Terbukti beliau menulis kitab Al-Kabair, ya. Kemudian ilmu tentang bahasa beliau pun menjadi rujukan, Imam Az-Zahabi. Jadi multitalan, ilmunya luar biasa, banyak sekali yang dikuasai oleh Imam Az-Zahabi. Nah, di antaranya dalam kitab Al-Kabair ini beliau ingin mentafsirkan surat Al-Baqarah ayat 156, dan kita ingin melihat bagaimana tafsirnya Al-Imam Az-Zahabi terhadap ayat ini. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walanabluwannakum, ay walanu'amilakum mu'amalatil mubtala, lianna Allah ya'lamu 'aqibatal umuri fala yahtaju ila al-ibtila'i liya'lama al-'aqibata walakinnahu yu'amiluhum mu'amalatan man yubtala faman sabara athabahu ala sabrih wa man lam yasbir lam yastahiqqu thawab. Kata beliau, walanabluwannakum, dan sungguh aku akan menguji kalian, kata Allah. Ditafsirkan oleh beliau, artinya walanu'ammilakum mu'amalatal mubtala, kami akan bermuamalah dengan kalian, akan berhubungan, akan bergaul dengan kalian, muamalatil mubtala, dengan satu pergaulan yang menguji, bentuknya adalah ujian. Jadi komunikasi atau interaksi Allah subhanahu wa ta'ala dengan hamba itu terkadang bukan hanya dengan kebaikan saja, tapi dengan ujian. Ya, dengan ujian Allah subhanahu wa ta'ala berinteraksi dengan hambanya. Dan ujian itu berupa apapun, baik berupa kenikmatan, ya, kenikmatan dunia yang membuat manusia itu bangga, berbahagia, bersenang ria dengannya, atau dengan ujian kesusahan, atau ujian yang membuat musibah kepada hambanya. Jadi dua-duanya ujian. Jadi muamalah Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba itu adalah muamalatul mubtala, interaksi ujian. Bukankah kita
mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Siapa saja yang diinginkan kebaikan oleh Allah, yusib minhu, Allah akan uji baginya. Allah akan uji darinya. Ya, untuk menunjukkan bahwa bentuk ujian adalah bentuk sukanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Ketika Allah menginginkan hamba kebaikan, Allah uji. Ya, Allah uji. Ini yang disebut dengan nu'amilukum mu'amalatal mubtala. Kami berinteraksi kepada kalian dengan interaksi ujian. Itu interaksi Allah dengan hamba. Lianna Allah ya'lamu 'aqibatal umur, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui akibat segala perkara, akibat kesudahan segala perkara. Fala yahtaju ilal ibtila. Hukum asalnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan untuk menguji, karena Allah tahu keadaan hamba itu. Liya'lamal aqibah, untuk mengetahui apa akibatnya. Tidak, Allah tidak membutuhkan ujian itu. Walakinnahu, akan tetapi, yu'amiluhum mu'amalata man yubtala. Allah berinteraksi kepada mereka dengan interaksi siapa yang akan menguji. Artinya interaksi dialah Allah yang akan menguji. Gitu. Kalau kita ini seperti, kalau dianalogikan seperti interaksi guru dengan murid. Ya, kalau kita sedang berada dalam lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan dan kita interaksi dengan guru, apa yang dilakukan guru? Bercanda? Jarang. Ya, karena memang mungkin manusia ya. Tapi pada asalnya guru ketika interaksi dengan murid, interaksinya adalah interaksi ujian. Bertanya kepada muridnya dalam rangka apa? Menguji sampai di mana pengetahuan muridnya itu. Ya, bertanya, dialog, interaksi antara guru dengan murid. Intinya guru ini mengetahui sampai di mana kompetensi sang murid ini, sampai di mana kemampuan sang murid ini. Yang meskipun ujian itu tidak harus di kelas, di mana saja di lingkungan sekolah, guru ini bertemu dengan murid, ditanya dalam rangka apa? Untuk mengajarkan murid, untuk mengajarkan dan menguji mereka sampai di mana kompetensi mereka. Ini analoginya. Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi perumpamaannya daripada itu. Interaksi Allah kepada hamba, interaksi ujian. Posisi Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai posisi menguji sampai di mana kesabaran atau kualitas seorang hamba tersebut dari hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu walakinnahu yu'amiluhum mu'amalatan man yubtala atau man yabtali. Faman sabara, ini dia. Setelah Allah menguji, Allah akan mengetahui siapa saja yang sabar, athabahu ala sabrih, Allah akan memberikan ganjaran kepada atas kesabarannya. Jadi Allah tidak mengganjar atas ujiannya, tapi Allah mengganjar pada manusia atas kesabarannya. Wa man lam yasbir lam yastahiqqu thawab. Siapa yang tidak sabar maka dia tidak berhak untuk mendapatkan ganjaran. Wa qauluhu, ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', dengan sesuatu dari rasa takut dan lapar. Wa qala Ibnu Abbas, Al-Imam Adz-Dzahabi menukilkan perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Wa qala Ibnu Abbas, yakni khauful aduwi wal ju'i, yakni al jama'atu wal qahtu. Maksudnya adalah bisyai'in minal khauf, yakni al khauful adu, dengan sesuatu yang menakutkan, yakni takut dari musuh.
Wal ju', yang dimaksud dengan ju' artinya lapar, yakni al maja'ah wal qahat. Al maja'ah itu ya sama kelaparan ya. Kelaparan wal qahat itu kekeringan. Kelaparan dan kekeringan, kekurangan makanan, itu maja'ah. Kekurangan makanan. Ya ikhwah, kita diuji dengan lapar. Terkadang tidak harus kita berada di sebuah daerah atau di sebuah negeri yang memang negeri itu miskin, tidak. Justru terkadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelaparan di tengah-tengah negeri yang subur dan makmur, yang berlimpah dengan makanan, yang berlimpah dengan rezeki. Terkadang kita diuji oleh Allah dengan kelaparan. Jadi jangan mengira ketika kita hidup di sebuah daerah atau negeri yang kaya, yang makmur, yang berlimpah makanan, kemudian kita tidak kelaparan. Jangan disangka Allah mampu untuk membuat itu. Ya, atau bahkan seorang individu ya, individu manusia. Allah bisa menguji dengan kelaparan di tengah-tengah ia memiliki harta. Pada saat ia memiliki harta, Allah uji dengan kelaparan. Bisa bagi Allah itu. Dan bukan sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah. Ya. Contohnya saja antum, ya kita tidak ini ya. Antum banyak harta. Pas qadar Allah, pas lagi gajian lah, dapat THR ataupun apapun, ya, antum punya uang lah, nggak menjamin uang tersebut untuk bisa menahan lapar. Artinya untuk bisa beli makanan. Terkadang kita punya uang, tapi yang dibeli atau diri kita sendiri tidak memiliki kesempatan untuk membeli makanan, sehingga kita lapar. Atau Allah tidak mengizinkan dengan uang yang ada di tangan kita, Allah tidak mengizinkan uang ini untuk kita belanjakan, akhirnya kita kelaparan. Ya, kenapa saya mengatakan demikian? Karena saya pengalaman. Punya uang, ada di tangan uang, tapi kok saya lapar? Seharian saya nggak makan. Padahal saya mampu untuk beli makanan. Ternyata apa? Allah tidak mengizinkan. Selalu ada saja halangan untuk membeli makanan. Dihalang-halangi, tidak bisa membeli makanan, sehingga lapar seharian tidak makan. Padahal punya uang. Ya, padahal punya uang. Jadi jangan disangka kita memiliki harta, kita punya uang, kita punya makanan, kita tidak lapar, tidak diuji oleh Allah dengan kelaparan. Tidak. Ujian dengan kelaparan tidak harus di sebuah negeri yang miskin dan tidak memiliki makanan, tidak memiliki sumber pangan, tidak. Terkadang ujian kelaparan itu jatuh atau terjadi pula pada negeri yang subur dan makmur, memiliki sumber makanan, tapi Allah menghalangi dengan kehendaknya untuk manusia makan darinya. Semuanya dengan kehendak Allah. Dari sini menunjukkan bahwa rizki itu milik Allah. Lagi-lagi rizki yang sudah ditetapkan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, ketika pada waktunya akan diberikan. Kalau belum waktunya, Allah tidak akan berikan. Kemudian yang kedua, harta yang sudah ada di tangan kita belum tentu itu milik kita. Belum tentu itu milik kita. Ya, karena yang dikatakan milik kita itu adalah apa? Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai sampai habis, dan apa yang terakhir apa yang kita sedekahkan, itu milik kita. Adapun yang masih ngendap di bank, di tabungan, belum tentu itu milik kita. Meskipun bagi kita bebas untuk mengambilnya, belum tentu itu milik kita. Belum tentu rezeki itu kita makan, belum tentu rezeki itu kita manfaatkan, belum tentu rezeki itu kita sedekahkan, belum tentu itu milik kita. Harta yang kita kumpulkan sekian banyaknya belum tentu itu milik kita.
Bisa jadi mungkin punya warisan atau jadi warisan, atau mungkin diambil orang, hilang, lenyap. Belum tentu itu milik. Jadi yang dikatakan milik kita adalah apa yang kita makan, apa yang kita pakai sampai habis, sampai rusak, dan apa yang kita sedekahkan. Itu milik kita. Dan itu rizki, hakikat rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah menguji dengan kelaparan. Ketika kita lapar padahal kita punya uang, punya harta untuk bisa membelikan makan, untuk kita belikan makanan. Ya. Terkadang Allah menghalangi sehingga perut kita lapar. Adapun lapar karena kelaparan puasa, ya ini biasa, karena memang puasa ya memang kita harus lapar. Artinya sudah konsekuensi orang yang berpuasa adalah lapar, dan itu ujian ibadah. Yang jadi permasalahan adalah lapar yang bukan untuk puasa, bukan untuk yang lainnya. Ya memang kita lapar dan kita dihalangi untuk membelikan makanan padahal kita punya uang. Akhirnya dengan ujian itu, dengan ujian kelaparan itu, Allah mengetahui sabar atau tidak. Ya, sabar atau tidak. Jadi Allah yang menguji, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Khauf ini bukan hanya sekedar takut pada musuh saja sebenarnya. Takut dengan yang lainnya, takut dari keamanan, takut dari bencana, takut dari gempa bumi dan lain sebagainya, takut. Ya, bahkan takut dari penyakit, pandemi. Ini juga takut. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian ditambahkan lagi wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta. Nah, ini dia. Juga sama termasuk ujian dari Allah. Dikatakan di sini oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, yakni al-khusran wan nuqsan fil mali wal halakil mawashi. Yani ujian dari kekurangan harta, al-khusran, kerugian. Mungkin kita usaha tapi rugi. Wa nuqsan, kekurangan. Kita sudah berusaha tapi masih kekurangan harta. Masih aja hidup dalam serba kekurangan. Wa fil mal, di dalam harta. Wal halakul mawashi, dan kehidupan yang hancur. Kehidupan yang hancur, yang yang mengenaskan, ya, halakul mawashi. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal anfus, ujian yang dimaksud dengan wal anfus yakni bil maut wal qatl. Anfus itu dalam arti bahasa Indonesianya artinya adalah jiwa, ujian terhadap jiwa. Dirinci oleh Imam Adz-Dzahabi, ujian terhadap jiwa yakni bil maut, dengan kematian, wal qatl, pembunuhan, wal marad, dan juga sakit, wasyaib, dan tua, usia tua. Ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dari kematian, terbunuh atau pembunuhan atau terbunuh, sakit, dan juga usia tua. Ini ujian jiwa, untuk ujian jiwa. Wathamarat, dan juga buah-buahan, yakni al-hawaij, wa alla takhruja thamarata kama kanat. Yang dimaksud dengan ujian dari buah-buahan adalah kebutuhan. Yang dimaksud adalah al-hawaij, kebutuhan-kebutuhan. Ujian dari kebutuhan. Kebutuhan kadang tidak terpenuhi, atau mungkin kebutuhan terlalu berlebihan. Kita punya hal-hal yang kita butuhkan tapi berlebihan. Ini diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya harta tapi berlebihan. Ini diuji sebenarnya. Apakah kita bisa memanfaatkannya atau tidak? Ya, atau kita diuji dengan kekurangan dari buah-buahan. Wa alla takhruja thamarata kama kanat. Atau mungkin terkadang kita diuji saat kita memiliki kebun atau tanaman tidak keluar sebagaimana mestinya, tidak panen sebagaimana mestinya. Ini ujian. Ya, summa khatamal ayat bitabsyir. Kemudian kata Imam Adz-Dzahabi, ayat ini diakhiri dengan pemberian kabar gembira, ya, bitabsyiri as-sabirin, kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar.
liyadulla ala anna man sabara ala hadhihi al-masa'ib kana ala wa'di thawabi min Allah Ta'ala, untuk menunjukkan atas bahwasannya orang yang sabar atas musibah ini adalah ia berada di atas janji Allah dan ganjaran, ya, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala wa basyiris sabirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan memang orang-orang yang sabar itu selalu mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun dirinya dalam keadaan, ya, luluh lantak, dalam keadaan hancur, dalam keadaan luka-luka, tapi ketika dia sabar selalu mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan cedera selalu ia akan mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Thumma na'atuhum, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat orang yang sabar ini, alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ia tertimpa musibah, ai nalathum nukbatan mimma dzukir, ia mendapatkan ujian. Nukbah itu semacam ujian atau cobaan, sebagaimana yang telah disebutkan tadi, yakni dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tadi, dengan rasa takut, dengan lapar, dengan kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan kebutuhan, juga dengan ujian jiwa dari sakit dan tua renta atau dari kematian. Ya, itu sifat dari musibah, yakni nalathum nukbatan mimma dzukir wa la yuqalu fi ma usiba bi khairin musibah. Dan juga tidak dikatakan pada diberikan musibah dengan kebaikan musibah. Qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yakni inna lillahi abidullah wa yasna'u bina ma yasha'. Sesungguhnya mereka, orang-orang yang sabar itu ketika mendapatkan musibah dia mengatakan, sesungguhnya kami ini milik Allah. Inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah. Maksudnya apa? Milik Allah sebagai hamba, abidullah, sebagai hamba Allah. Fayasna'u bina ma yasha, maka Allah Subhanahu wa taala berbuat kepada kami sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Ya, kita milik Allah, ya sudah, Allah melakukan apa tentang kita kepada kita sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Enggak boleh kita protes, dan enggak bisa kita protes meskipun kita protes. Tidak akan pernah sampai kita protes meskipun kita protes kepada Allah. Allah melakukan atau berbuat sesuatu kepada kita sesuai dengan kehendaknya. Dan Allah tidak dikatakan zalim. Allah tidak dikatakan zalim. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita hanya kepadanya lah kita kembali atau dikembalikan. Bagaimana dikembalikannya? Bil halaki wal fana, dengan kehancuran dan fana, dengan kematian, dengan kehancuran kita dikembalikan kepada Allah dan fana, hilang. Wa ma'na ar-ruju'u ila Allah ar-ruju'u ila infiradihi bil hukmi idh qad mallaka fid dunya qauman al-hukma fa idza zala al-hukm al-'abid hukm al-'ibad raja'a al-amr ila Allah 'azza wa jalla. Dan makna ruju' kembali kepada Allah, yakni kembali kepada keesaannya dengan hukumnya, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memiliki dunia, ya, dan juga Allah yang memiliki segala sesuatu, memiliki satu kaum. Maka apabila hilang hukum dari hamba, apabila hilang hukum dari hamba, maka kembali kepada urusannya kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba
dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, hancur, hilang, maka dikembalikan kepada asalnya. Semuanya hukumnya milik Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini tafsir dari Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala tentang surat Al-Baqarah ayat 156 yang sempurnanya adalah وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sebenarnya ada lanjutannya, ulaika lahum salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muflihun. Itu juga diantara ganjaran atau sifat orang-orang yang bersabar yang mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul muflihun. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala berkata di sini, wa an Aisyah radhiyallahu anha, membawakan hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min musibatin yusabu bihal mu'min illa kaffara Allah biha anhu hatta syaukata yushakuha. Tidaklah dari musibah yang menimpa kepada seorang mukmin dengannya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapusnya, akan menghapus darinya hingga ia tertimpa duri, meskipun duri menusuknya, ya, hatta hingga asyauka, duri, yushakuha, menusuknya. Jadi ketika kita tertusuk duri, itu juga bagian daripada musibah. Ketika kita tertusuk duri, itu bagian daripada musibah. Dan ketika kita sabar, itu adalah bagian daripada cara Allah untuk mengampunkan dosa-dosa kita. Tertusuk duri, tersandung batu, jatuh dan lain sebagainya, itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengampunkan dosa-dosa kita. Ini tertusuk duri, gimana yang lebih besar daripada itu? Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari juga. Kemudian hadis berikutnya, Al-Imam Az-Zahabi berkata, wa an Alqamata ibn Mara'id ibn Marthad ibn Sabit an abihi, dari Alqamah bin Marthad bin Sabit, dari bapaknya, yakni bapaknya Marthad bin Sabit. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man usiba bi musibatin falyadhkur musibatahu bi fa innaha a'zamul masaib. Barang siapa yang tertimpa dengan satu musibah, maka hendaklah ia mengingat musibahnya kepadaku atau denganku, karena sesungguhnya fa innaha a'zamul masaib, karena sesungguhnya itu adalah sebesar-besarnya musibah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi dalam Muqaddimah dan juga Ibnu Majah dalam kitab Al-Janaiz. Hanya saja di dalam sanadnya ada Musa bin Ubaidah Ar-Raidi, dan dia itu dhaif, sebagaimana dikatakan oleh sahibuz Zawaid, Majma'uz Zawaid. Jadi sanad hadis ini dhaif. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata waladul abdi yaqulu Allahu lil malaikati qabattum walad abdi fayaquluna na'am, fayaqulu qabattum thamrata fuadah fayaquluna na'am,
fayaqulu madza qala 'abdi fayaquluna hamidaka wastarja'a fayaqulullahu ta'ala ubnu li'abdi baitan fil jannah sammuhu baitil hamd sammuhu baital hamd. Rasulullah bersabda, apabila meninggal anak seorang hamba atau anaknya seorang hamba, jadi seorang hamba memiliki anak, anaknya meninggal, fayaqulullahi lil malaikah, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, ini hadis qudsi, qabattum walada abdi, Allah berfirman kepada malaikat, engkau telah mengambil anaknya hambaku. Fayaquluna na'am, malaikat-malaikat itu berkata iya. Fayaqulu qabattum samarata fuadah, apakah engkau telah mengambil buah hatinya, yakni anak kesayangannya? Fayaquluna na'am, malaikat-malaikat itu berkata iya. Fayaqulu madza qala 'abdi, lalu Allah berfirman, apa yang dikatakan oleh hambaku itu? Fayaqulun, maka malaikat itu menjawab, hamidaka wastarja'a, ia memujimu dan beristirja. Istirja ini artinya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memuji di sini adalah ucapan alhamdulillah. Tapi alhamdulillah ini bukan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat, bukan, tapi alhamdulillah ala kulli hal. Itu yang dimaksud dengan memuji. Dia memujimu dan istirja. Alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadis ini menunjukkan bagaimana adab atau apa yang diucapkan oleh seorang hamba ketika mendapatkan musibah. Dua ini yang diucapkan. Memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, kemudian istirja dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mungkin ketika kita terima musibah, atau mungkin kesandung, atau mungkin terjatuh, atau apapun lah, kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang diucapkan oleh orang yang tertimpa musibah. Ya, oleh orang yang tertimpa musibah. Ya, diri kita sendiri yang tertimpa musibah, kita mengucapkan demikian. Alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, demikian. Ini diantara dalilnya. Fayaqulullahu ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman terhadap orang yang tertimpa musibah tadi dan dia memuji Allah dan beristirja. Ubnu li'abdi baitan, bangunkan kepada hambaku itu satu rumah, fil jannah, di surga, sammuhu baital hamdi, maka namailah atau berilah nama rumah tersebut adalah rumah terpuji. Rumah terpuji. Ya, subhanallah, ini ganjaran ketika kita sabar di dalam menghadapi musibah. Karena orang yang sabar itu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin yang jadi soal ya ikhwah, kapan waktunya bersabar? Soal, ada yang bisa jawab kapan waktunya bersabar? Ya, kapan? Saat di awal musibah, bukan saat sudah berjalan beberapa hari musibah belum hilang baru kita ya udahlah apalagi kalau nggak sabar. Bukan begitu. Sabar letaknya bukan setelah jauh dari pertama tertimpa musibah, bukan. Setelah 2 hari, setelah 3 hari, ya mau apalagi kalau nggak sabar kalau sudah seperti itu. Ya, yang jadi permasalahan adalah yang sangat sulit dilakukan oleh manusia. Pertama kali dia bersabar saat dia tertimpa musibah, itu yang sangat sulit. Makanya sabar yang paling besar ganjarannya dan yang dilakukan oleh seorang hamba yang mendapatkan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla ini, yang akan dibangunkan rumah dengan yang diberikan nama Baitul Hamdi nanti di surga, adalah
saat pertama kali tertimpa musibah itu datang. Saat pertama kali musibah itu datang, kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ganjaran yang diberikan oleh Allah. Ubnu li 'abdi baitan fil jannah sammuhu baital hamdi. Bangunkan kepada hambaku satu rumah di surga dan namai atau berikan nama rumah itu adalah rumah terpuji. Subhanallah, ini ganjaran besar bagi orang yang sabar ketika tertimpa musibah. Kemudian hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Al-Janaiz, dan Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasanun gharib. Juga Imam Ahmad bin Hanbal dari Abu Musa Al-Asy'ari, dari Abu Musa Al-Asy'ari, dan hadis ini dikatakan hasan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah ahaditsu as-sahihah. Jadi hadis ini derajatnya hasan dan bisa diamalkan. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis berikutnya Imam Az-Zahabi membawakan, dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yaqulullahu ta'ala ma li'abdi 'indi jazaa'un idza qubidat safiyahu min ahli dunya thumma ihtasaba illa al-jannah. Rawahul Bukhari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, tidaklah bagi hambaku di sisiku ada ganjaran. Untuk hambaku di sisiku ada ganjaran apabila diambil sofiyahu. Sofiyahu ini artinya seorang anak yang menjadi penyejuk hatinya, anak kesayangannya, anak kesayangannya, sofiyahu, atau orang yang paling dicintainya, masuk di dalamnya istri dan orang tua. Istri dan orang tua, sofiyahu. Idza qubidat safiyahu min ahli dunya, dari keluarganya di dunia, thumma ihtasaba, kemudian ia meminta ganjaran kepada Allah, mencari ganjaran kepada Allah, tidak panik dan juga tidak niyahah, ya, tidak niyahah, illal jannah, melainkan ganjarannya adalah surga, melainkan ganjarannya adalah surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maghrib jam berapa? Sudah masuk. Sudah masuk. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini yang bisa saya sampaikan dari lanjutan pembahasan kitab Al-Kabair oleh Imam Az-Zahabi, dan masih berputar pada dosa besar yang ke-49 tentang an-niyahah. Fa insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.